hari ini aku akan bawa firman Tuhan tentang satu tema yaitu menjadi jejak. Sama-sama katakan menjadi jejak. Bapak Ibu Saudara, setiap langkah kita dalam kehidupan kita sadar atau enggak pasti meninggalkan jejak dalam kehidupan kita. Dan jejak-jejak inilah yang akan menentukan arah kehidupan kita. Sama-sama katakan arah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, jejak-jejak ini terjadi karena setiap kita dalam hidup pasti mengambil keputusan. Sama-sama katakan mengambil keputusan. Bapak Ibu suka nggak suka, mau nggak mau, senang nggak senang, setiap kita dari hari ke hari, dari menit ke menit pasti mengambil keputusan. Sekali lagi sama-sama katakan mengambil keputusan. Oke, boleh di next kali PowerPoint-nya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita adalah seluruh akumulasi dari keputusan demi keputusan yang kita ambil. Jadi Bapak Ibu Saudara, aku yang sekarang adalah akumulasi dari keputusan demi keputusan yang pernah aku ambil di masa lalu. Sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ada di tempat ini dalam keadaan yang seperti ini adalah keputusan demi keputusan yang pernah Bapak Ibu Saudara ambil dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di masa lalu. Yang mengerti apa sini katakan amin. Bapak Ibu termasuk dari hal kecil. Bapak Ibu Saudara boleh lihat baju yang Bapak Ibu Saudara pakai, itu adalah keputusan. Betul gak sih? Sekalipun orang kayak saya selalu baju paling atas yang saya ambil Bapak Ibu. Dan itu pun keputusan Bapak Ibu, saya memutuskan untuk ambil baju yang paling atas. Setuju ya? Setuju Bapak Ibu Saudara? Yang perempuan, rambutnya mau model apa hari ini, itu keputusan. Jadi sampai tadi nyampe di parkiran Bapak Ibu Saudara, mau parkir di sebelah manapun itu adalah keputusan. Jadi memang hidup kita selalu bicara tentang keputusan. Sekali lagi sama-sama katakan keputusan Bapak Ibu Saudara. Di next sekali lagi, bahkan untuk orang-orang yang takut ambil keputusan dalam kehidupannya, akhirnya dia gak memutuskan apapun Bapak Ibu. If you are not choosing, still you are choosing. Waktu Bapak Ibu Saudara bilang, aku takut gak mau ambil keputusan. Bapak Ibu Saudara sadar gak? Kalimat itu adalah keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Nangkap Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Ini dahsyat ya jemaat GBI Dago, banyak banget yang nyatat, memang keren jemaat tempat ini. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalipun kita terlalu takut untuk mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara, ketakutan kita untuk tidak mengambil keputusan sendiri merupakan sebuah keputusan. Jadi memang hidup kita adalah akumulasi dari seluruh keputusan yang kita ambil. Yang paham sampai sini katakan amin. Kenapa banyak orang takut untuk mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara? Bahkan anak-anak Tuhan banyak yang takut ambil keputusan. Jawaban yang pertama karena banyak anak Tuhan, banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan tinggal dalam zona nyaman Bapak Ibu Saudara. Udah terlalu nyaman. Kalau ambil keputusan pasti ada resiko, setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Dan banyak orang akhirnya takut mengambil keputusan karena ada di zona nyaman Bapak Ibu Saudara. Takut salah, takut gagal, takut ngaco. Akhirnya orang ini mengambil keputusan untuk tidak bergerak, untuk tidak mengambil keputusan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, waktu seseorang mengambil keputusan untuk diam di comfort zone, dan akhirnya kualitas hidupnya mulai nurun Bapak Ibu Saudara. Semua yang didiamkan itu menurun. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu. Halo. Yang masih bersemangat boleh lambaikan tangan kanan. Bilang wuh. Terlalu banyak orang takut ambil keputusan. Karena ada di zona nyaman Bapak Ibu Saudara. Takut bikin salah. Takut keputusannya salah akhirnya gak ngapa-ngapain. Padahal Bapak Ibu Saudara di next kali. Walaupun kita ambil keputusan dan salah. Kesalahan adalah bukti bahwa minimal kita mencoba. Amin. Minimal kita coba melangkah. Jatuh tuh normal Bapak Ibu Saudara. Sama kayak anak kecil belajar jalan. Aku yakin gak ada satupun manusia di muka bumi yang sepanjang belajar jalan dalam kehidupan yang gak pernah jatuh. Pasti pernah jatuh. Bapak Ibu Saudara, mistakes are the proof that you are trying. Kesalahan yang kita buat bahkan merupakan bukti bahwa kita minimal mencoba untuk bergerak. Bapak Ibu Saudara, bahkan ini lebih baik menurut saya ya, ini lebih baik dibanding tidak mengambil keputusan apapun. Dan akhirnya gak gerak. Amin Bapak Ibu Saudara.
Di next sekali lagi. Thomas Alva Edison, penemu lampu, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidupnya dia mengambil banyak keputusan. Contoh, waktu kecil dia pernah disekolahin dan gurunya bilang begini sama orang tuanya. Ini anak keterbelakangan, ini otaknya gak akan nyampe nih, bodoh nih anak. Bapak Ibu Saudara, mamanya Thomas Alva Edison mengambil keputusan, oke, kalau guru ngecap dan labelin kamu bodoh, gak punya masa depan, gak akan berhasil. Mamanya bilang begini, aku ambil keputusan, kamu anak pinter. Bapak Ibu, apa yang mamanya lakukan? Dia homeschooling, dia sekolahin Thomas Alva Edison di rumahnya, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya dia jadi penemu lampu. Dan waktu dia mencoba untuk bikin lampu, Bapak Ibu Saudara, dia gagal 1000 kali. Tapi dia bilang begini, ini keputusan dia ambil. Thomas Alva Edison bilang, saya tidak gagal 1000 kali. Bola lampu adalah penemuan dengan 1000 langkah. Katakan wow. Bapak Ibu Saudara, Thomas Alva Edison, walaupun dalam hidupnya diperhadapkan banyak kenyataan pahit, dia memutuskan untuk tidak kalah sama kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya setiap kita lebih baik dari Thomas Alva Edison, amin. Thomas Alva Edison memilih untuk melihat dari sudut pandang positif, bukan netting terus. Bilang kanan kirinya, jangan netting terus. Apalagi nettingnya sama Tuhan. Dikit-dikit, oh Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik, amin. Di sebelahnya Bapak Ibu Saudara ada apa? KFC, Colonel Sanders penemunya. Aku gak disponsorin KFC, tapi pulang dari sini KFC enak juga tuh, gak bercanda. Bapak Ibu Saudara, menu KFC yang kita makan sampai hari ini dan enak dan terkenal banget. Ternyata resepnya Colonel Sanders pernah ditolak berapa kali? 3 kali, enggak Bapak Ibu. 5 kali, enggak Bapak Ibu. Ditolak 1009 kali. Tapi dia memutuskan untuk tidak menyerah. Amin Bapak Ibu Saudara. Putuskanlah untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Putuskanlah untuk terus lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Jangan tunggu angin enak baru berjuang. Enggak Bapak Ibu Saudara. Seperti mereka, putuskanlah untuk terus berjuang. Yang mengerti sampai sini sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Gambar ini pernah aku pakai berbulan-bulan lalu waktu aku khotbah di tempat ini. Next. Orang yang gak memutuskan apapun, akhirnya dia diam di tempat. Dan orang yang diam di tempat, Bapak Ibu, ini pasti lama-kelamaan akan jadi konyol. Setuju ya? Sama-sama katakan konyol. Bapak Ibu Saudara, takut salah itu normal, tapi diam di tempat itu berbahaya. Aku ulang, takut salah itu normal, tapi diam di tempat itu berbahaya. Karena semua yang diam di tempat, Bapak Ibu Saudara, kualitasnya pasti menurun. Contoh, ini gedung, lihat ya Bapak Ibu sekelilingnya indah lah ya, oke lah ya. Tapi coba gedung ini dibiarin, didiemin 3 tahun. Terus Bapak Ibu balik lagi ke sini, apa yang terjadi? Debu, apalagi? Rayap mulai bermunculan, mulai lapuk di sana sini, betul nggak? Betul ya. Padahal nggak diapa-apain, didiemin. Bapak Ibu Saudara, semua yang didiamkan pasti menurun, termasuk hidup kita. Kalau kita ngambil keputusan apapun dan mendiamkan semuanya, Bapak Ibu Saudara, lihat. Nggak heran, kita lihat ini lucu ya, konyol. Tanpa sadar Bapak Ibu, hidup kita yang konyol. Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukan bercandaan yang konyol. Tapi kalau kita nggak mau bergerak, hidup seolah-olah akan bercandain kita jadi sesuatu yang konyol. Bapak Ibu Saudara jangan mau, jangan biarkan hidup bercandain kita. Yang setuju katakan amin. Gimana caranya? Bergerak terus. Firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca sama-sama 3:21. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Orang yang lihat dulu, kalau udah oke baru aku ikut Tuhan deh. Kalau keadaan udah oke baru aku percaya deh.
Kalau udah A baru B deh, kalau udah B baru C deh. Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini nggak akan pernah bergerak. Akhirnya, karena dia nggak bergerak Bapak Ibu Saudara, lihat ayat firman Tuhan. Siapa senantiasa memperhatikan angin nggak menabur, dan karena dia nggak menabur, dia nggak akan pernah menuai. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat saya sebentar? Putuskanlah untuk selalu lakukan yang terbaik. Keadaannya kayak apapun, tetap tabur yang baik. Amin. Enak gak enak, tetap ikut Tuhan. Amin. Keadaan boleh lagi gak enak, putuskanlah tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Bapak Ibu jangan jadi Kristen angin-anginan. Ngikut aja angin kemana. No. Hidup kita bukan ditentukan oleh arah angin. Amin. Hidup kita ditentukan oleh keputusan demi keputusan demi keputusan yang kita ambil. Jangan memutuskan untuk ngambang-ngambang. Bapak Ibu, mohon maaf, tahu nggak yang ngambang-ngambang nggak bergerak itu apa? Di sungai. Lele koneng Bapak Ibu. Putuskanlah untuk bergerak. Amin. Di next sekali lagi. Semua yang diam itu menurun. Pasti nurun. Putuskanlah untuk bergerak. Bapak Ibu Saudara, aku simpulkan segmen yang awal. Di next sekali lagi. Hati-hati. Waktu kita memutuskan untuk tidak bergerak, dua musuh ini sedang terjadi dalam hidup kita. Kita lagi mundur karena kita diam. Sama-sama katakan, jangan mundur, jangan diam. 3, 2, 1. Sekali lagi lebih kuat, jangan mundur, jangan diam. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, masuk 2026 ini masih April nih. Siapa yang percaya di 2026 Tuhan siapkan banyak hal yang baik buat hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Tuhan sih siapkan banyak hal yang baik Bapak Ibu. Tapi jangan-jangan kita nggak alamin semuanya. Karena kita yang pilih untuk mundur dan diam. Percayalah Tuhan udah siapkan semuanya yang terbaik. Pilihan kita, maju terus atau mundur dan diam. Bapak Ibu, kalau Tuhan udah siapkan banyak yang baik di sebelah situ. Aku milih mundur, aku milih diam, terus aku gak ngalamin. Salah siapa? Salah sendiri. Setuju? Masalahnya orang yang udah diem, mundur, gak ngalamin janji Tuhan. Dia mulai gagal paham dan salah paham sama Tuhan. Mana katanya Tuhan baik? Mana? Mulai malas ikut Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ingat hidup kita adalah keputusan kita. Amin. Satu yang gak berubah. Dia Bapa yang baik. Sekali lagi katakan, jangan mundur, jangan diam. 3, 2, 1. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 katakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bahkan dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, bahkan firman Tuhan katakan, arahkan pandangan kita buat apa yang ada di depan kita. Lari ke sana, jangan mundur, jangan diam. Amin. Di next sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak panggil kita untuk melangkah mundur atau diam di tempat. Tuhan panggil kita untuk melangkah maju. Sama-sama katakan maju. Sama-sama katakan maju. Melangkah maju bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi siang hari ini masing-masing Tuhan bicara buat setiap kita. Ambil keputusan untuk berhenti diam, melangkah, maju, lakukan sesuatu. Amin. Arahkan diri kita untuk apa yang di depan kita. Apa yang baik yang Tuhan siapkan di depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan besarnya pagi hari ini. Kita melangkah maju bersama siapa? Ayo loh.
Kan tadi disuruh mengarahkan diri pada apa yang di depan, berlari. Iya gak sih? Pertanyaannya, kita melangkahnya bareng siapa? Nah loh, bareng siapa hayo? Bapak Ibu Saudara, ada tiga kemungkinan kita melangkah bareng siapa. Sherin deh bantu aku, sini Sherin. Sini Rin. Sini Rin. Ini Erin, pacarnya siapa enggak bercanda Bapak Ibu. Oke, anggaplah ini kita ya. Kita melangkah, sama-sama katakan melangkah. Wah susah cewek. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Oke, pilihan pertama. Anggaplah bunga itu adalah jalan Tuhan buat hidupmu ya. Kamu harus ke situ. Pilihan pertama dia melangkah sendirian. Sama-sama katakan melangkah sendirian. Melangkah sendiri. Namanya orang kan melangkah susah ya. Banyak tantangannya, setuju ya? Lagi melangkah terus dia jatuhin. Jatuh. Dan karena dia memutuskan untuk melangkah sendirian. Sama-sama katakan sendirian. Dia gak bisa bangkit lagi. Mengasihani diri dan jangan kayak Miss Universe. Kenapa dia gak bisa bangkit lagi? Karena dia memutuskan untuk melangkah sendirian. Nyampai gak ke tujuan Tuhan? Enggak. Karena dia memutuskan untuk melangkah sendirian, kekuatan sendiri, pemikiran sendiri, jalan sendiri, cara sendiri. Setuju ya? Akhirnya gak nyampe-nyampe. Coba bangkit pun bisa gak? Gak bisa. Kenapa? Dia memutuskan untuk melangkah sendirian. Padahal Tuhan panggil kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Berdiri lagi Rin, balik sini. Kita panggil orang kedua, Cika sini Cika. Anggap ya Bapak Ibu, sama-sama katakan anggap. Anggaplah Cika ini adalah iblis. Anggap ya Bapak Ibu ya, sama-sama katakan anggap. Ini manusia, ini Erin kesayangannya Tuhan, tujuan Tuhan di situ. Anggap kamu iblis, kalian cosplay. Erin memilih melangkah bersama bukan dengan Tuhan, tapi dengan lawannya Tuhan, dengan iblis. Kamu coba arahin Erin kemana? Arahin. Stop. Kenapa dia makin jauh dari rancangan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Karena Erin memilih bukan jalan dengan Tuhan. Tangkap ke sini. Dia jalan bareng siapa? Kan pura-pura ya Bapak Ibu ya. Dia memilih jalan bareng iblis. Nggak heran makin jauh dari rancangan Tuhan. Nangkap Bapak Ibu? Kira-kira kalau Erin jatuh di tengah jalan. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Iblis ngapain Bapak Ibu? Ayo bangkit gitu. Iblis akan datang, geseran sini dikit. Jangan ngepel ya. Iblis akan datang dan mulai bisikin. Game over buat hidup kamu. Selesai, gak ada harapan lagi. Kan gitu. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Nggak heran banyak anak Tuhan depresi, banyak anak muda akhirnya bunuh diri Bapak Ibu. Pertanyaannya, jalan bareng siapa nih orang? Kan gitu. Coba berdiri lagi terakhirin. Kasihan celananya maaf ya. Tadinya aku manggil Kevin, dia pinter entah kemana. Di jam-jam pas banget aku mau panggil. Balik sini. Kalau Erin berjalan memilih bersama anggap Bapak Ibu, anggap ini Tuhan. Anggap ini Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Anggap ya, kan aku tadinya mau aku anggap Tuhan Yesus gak mungkin, nanti aku yang pegang Erin ya kan. Anggap ini Tuhan. Erin berjalan menurut rancangan Tuhan, stop, banyak masalah jatuh Rin. Kalau, dia jatuh terus ya, kalau ini Tuhan Bapak Ibu aku mau nanya, apa yang Tuhan lakukan? Dia akan angkat lagi, bangkit lagi. Jalan lagi, jatuh lagi. Tuhan ngapain? Angkat lagi. Tuhan nyerah gak? Tuhan nyerah gak Bapak Ibu? Enggak. Jalan lagi. Jatuh lagi. Bapak Ibu, Tuhan nyerah gak? Tuhan gak nyerah. Bahkan waktu kita sendiri pun kadang-kadang nyerah sama diri kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan gak pernah nyerah. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Sampai akhirnya nyampe ke rancangan Tuhan. Tepuk tangan buat mereka berdua dong. Terima kasih. Boleh balik lagi. Bapak Ibu Saudara. Waktu kita jalan bareng Tuhan. Tuhan gak akan pernah nyerah pegang hidup kita. Bahkan
Ketika kitanya aja nyerah sama diri kita Bapak Ibu. Amin. Pertanyaannya jadi kita jalan bareng siapa? Oke, aku ambil keputusan ikut Tuhan. Benar kita jalan bareng Tuhan. Bapak Ibu Saudara mari tanya ke diri kita sendiri. Kita jalan bareng siapa? Bapak Ibu mohon maaf. Kita gak bisa ngaku kita jalan bareng Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan dosa jalan bareng. Amin. Bapak Ibu Saudara waktu kita jalan bareng Tuhan dengan cepat di next. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Baca yang kuning dengan kuat, 3, 2, 1. Belum semua, 3, 2, 1. Jalan berkelok-kelok di depan kita, Tuhan mampu luruskan. Amin Bapak Ibu Saudara. Next lagi. Baca dengan kuat sama-sama 3, 2, 1. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku dari jalan-jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, pemikiran terbaik kita bisa tuntun kita sampai sini. Tapi rancangan Tuhan jauh di atasnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari pagi, siang, hari ini. Di next sekali lagi. Putuskanlah kita jalan bareng siapa. Ngomong jalan bareng Tuhan. Tapi ada suami-suami yang di rumah masih main tangan. Pukulin istrinya. Puji Tuhan di GBI Dago gak ada. Ngomong jalan bareng Tuhan. Tapi di kerjaan masih pakai cara sikut kanan kiri. Gak ada bedanya sama orang dunia. Puji Tuhan di GBI Dago gak ada. Bapak Ibu Saudara putuskanlah. Kita mau maju bareng siapa. Gak bisa ngambang di tengah Bapak Ibu. Pagi, siang, hari ini ambil keputusan dalam hidup kita. Siapa yang kita ajak jalan bareng dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kita ajak Tuhan jalan bareng. Janji Tuhan, Dia akan meluruskan jalan kita. Janji Tuhan, rancangan Tuhan jauh di atas rancangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Putuskanlah jalan bersama dengan Tuhan. Yang mau lambaikan tangan kanan, bilang wuh. Tepuk tangan buat kita semua. Jalan bareng Tuhan apa artinya di next kali Bapak Ibu Saudara? Nah ini keputusan kita hari ini. Aku langsung lompat ke kuning ya biar cepat ya. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan tapi tidak menuruti perintah Tuhan. Dia adalah seorang pendusta, dalamnya tidak ada kebenaran. Langsung kuning yang bawah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan. Dia wajib, sama-sama katakan wajib Bapak Ibu. Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara mau jalan bareng Tuhan? Artinya di next kali kita wajib, katakan wajib. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya jadi seperti Kristus. Dalam kita punya pikiran, dalam kita punya perasaan, dalam kita punya keinginan dan dalam tindakan kita. Bapak Ibu, kalau kita ambil keputusan untuk jalan bareng Tuhan, artinya pikiran kita sering ngaco, sering nakal ya, namanya manusia, setuju gak? Selaraskan, luruskan, disiplinkan, harus searah dengan Tuhan. Perasaan kita Bapak Ibu Saudara bukan diikutin. Dikontrol, dikendalikan, searah seperti Kristus punya perasaan. Amin. Keinginan dan perbuatan kita dijaga Bapak Ibu Saudara. Dan untuk be like Christ, menjadi seperti Kristus dalam kita punya pikiran, perasaan, kehendak, tindakan Bapak Ibu. Semua ini bisa terjadi kalau kita memutuskan aku mau ikut Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bikin salah bisa jadi gak sengaja gak? Bisa. Tapi to be like Christ, untuk jadi seperti Tuhan. Dalam kita punya pikiran, perasaan, kehendak dan perbuatan. Mohon maaf, tidak bisa tidak sengaja. Ini nih Bapak Ibu, harus disengaja. Lewat keputusan kita. Amin.
Sama-sama katakan lewat keputusanku. Sama-sama katakan keputusanku menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi, bapak-bapak yang kerja, yang kantoran, yang bisnis, putuskan. Bahkan dalam pelayanan, putuskan. Aku ikut Tuhan. Amin. Bapak Ibu aku mau nanya, bisa gak melayani tapi gak ikut Tuhan? Bisa loh. Perform aja di depan, kan gitu. Tapi aku berdoa setiap kita di tempat ini, kita putuskan. Kita ikut Yesus dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu kadang-kadang Yesus minta kita ambil keputusan yang gak rasional. Next sekali. Dalam hidup kadang-kadang kita terjepit sampai kayak begini. Musa bawa Israel keluar dari Mesir, di depannya laut. Gak mungkin dia seberangin, bingung. Lihat belakang, Firaun ngejar. Waduh gimana? Bapak Ibu Saudara, tapi rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Tuhan yang luruskan dan buka jalan kita. Bapak Ibu, kadang situasi menjepit kayak gini loh dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan bilang maju, apa yang kita lakukan? Jangan tunggu angin Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang kita maju, dan selama kita yakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, maju Bapak Ibu Saudara. Amin. Percayalah Tuhan yang buka jalan buat kita. Bapak Ibu kita tahu kisahnya, waktu Musa maju apa yang terjadi? Laut ya kebelah dua. Bapak Ibu Saudara aku simpulkan ya next kali. Baca dengan kuat, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ambil keputusan. Bapak Ibu lihat saya. Ambil keputusan. Ambil keputusan. Maju bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Next lagi. Ini aku lewat deh, waktunya udah habis. Slide terakhir aja. Next. Nah, udah stop. Back. Ini aja. Terakhir kita di sini. Ambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan ayat ini. Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, imam musik boleh standby. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Yang kuning kita baca sama-sama dengan kuat. 3, 2, 1. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, hidup kita selalu bicara tentang keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Sekali lagi katakan keputusan. Pilih, ikut Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh lihat saya sebentar. Ya anak-anak muda ditawarin, lagi galau ya, lagi pusing ya, sini yuk ikut rokok yuk. Ayo sini yuk, minum-minum yuk. Gak apa-apa lah, 5 shot doang, 5 shot. Bapak Ibu Saudara, kalau anak muda ini memilih ikut Tuhan, apa jawabannya? Amin. Aduh, hari gini siapa yang pacarannya kudus? Come on, ayo kita coba. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kalau memilih ikut Tuhan, apa jawaban kita? Pak, gak apa-apa Pak, semua orang juga lakuin. Kalau Bapak ambil langkah ini, Bapak untung besar. Tapi kita tahu langkah ini salah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memilih ikut Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita akan bilang, no. Amin. Suami istri, kalau kita pilih ikut Tuhan, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Amin. Menantu mertua, kalau kita pilih ikut Yesus dalam hidup kita akan tahu exactly apa yang akan kita lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita pilih ikut Yesus, bersama Yesus pasti ada kehidupan. Pasti ada berkat. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita pilih gak ikut Tuhan, pilihannya kan ini. Di luar Tuhan, cuma ada kematian dan kutuk.
Bapak Ibu Saudara, aku gak tahu pilihan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi dalam hidup hari-hari ini. Pesan pagi hari ini cuma satu, selalu pilih Tuhan. Selalu pilih Tuhan. Pikiran kita harus pilih Tuhan. Perasaan kita harus pilih Tuhan. Kehendak perbuatan kita harus pilih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau boleh lambaikan tangan? Singers boleh maju ke depan. Tinggi. Bilang wuh. Bapak Ibu tahu nggak? Walaupun hari ini kita ambil komitmen, aku mau ikut Tuhan. Aku mau. Kayak Erin tadi Bapak Ibu, tengah jalan pasti susah, ada gagalnya nggak? Ada. Aduh pikiranku salah lagi. Aduh perbuatanku salah lagi. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Putuskan tetap berjuang. Ikut Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri semuanya. Pejamkan mata. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa kehidupan kami adalah akumulasi dari seluruh keputusan kami. Bapak Ibu Saudara ambil waktu sejenak. Mari lihat kehidupan kita di belakang. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau dalam hidup kami sering gak pilih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin dari 1000 keputusan kami sering kali malah memilih menjauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pagi siang hari ini kami mau ambil komitmen yang baru. Kami mau memutuskan keputusan terbaik dalam hidup kami, yaitu melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kami. Kami angkat tangan kami undang Tuhan. Angkat tangan kanan kita Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kiri kita di dada kita. Sekali lagi yuk ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku undang Engkau, Tuhan Yesus, masuk dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan, menuntun langkahku, menjadi kekuatanku, menjadi pengharapanku, menjadi kubu pertahananku, menjadi segalanya dalam hidupku. Hari ini aku ambil keputusan untuk ikut Yesus, untuk ikut Yesus. Hari ini aku ambil keputusan untuk memilih Yesus. Dalam setiap keputusanku, aku pilih Yesus. Di pikiranku, aku pilih Yesus. Perasaanku memilih Yesus. Kehendakku ikut Yesus. Perbuatanku berkenan buat Tuhan. Bantu aku Tuhan. Bantu aku Tuhan. Kuatkan aku. Kuatkan aku. Mari naikkan lagu ini sama-sama jadi komitmen kita Bapak Ibu Saudara. Komitmen kami ke depan Tuhan. Dalam setiap langkah kami janji kami akan pilih Tuhan. Dalam setiap keputusan dalam kehidupan kami
Kami gak akan biarkan roh Tuhan menjauh dari kami ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan bantu kami Tuhan, bantu kami Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, mulai doa sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Aku gak tahu Roh Kudus dorong kita untuk mengambil keputusan di area apa. Mari ambil keputusan untuk gak marah lagi. Ambil keputusan untuk mengampuni, ambil keputusan untuk ambil langkah berani. Ambil keputusan untuk melangkah, untuk memulai sesuatu. Mari ambil keputusan pribadi lepas pribadi. Mari ambil keputusan untuk minta ampun sama Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama, mulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Mari ambil keputusan, mari ambil keputusan. Pagi siang hari ini mari ambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Dia yang akan meluruskan jalan-jalan kita. Sebab Dia rancangannya di atas rancangan-rancangan kita. Rencananya jauh melebihi rencana kita. Ambil keputusan, berhenti salah paham sama Tuhan. Mari berhenti salah paham sama Tuhan. Mulai bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mulai bersyukur sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. We decided from now on, mulai saat ini pikiran kami seperti Kristus, perasaan kami seperti Kristus, kehendak kami seperti Kristus. Semua yang negatif enyah dalam nama Yesus. Perbuatan kami akan kami jaga berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan kami keberanian yang kudus. Berikan kami keberanian ilahi untuk melangkah, untuk mengambil keputusan, untuk melangkah, untuk mengambil keputusan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh pagi siang hari ini kami janji sama Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, Kau tetap baik buat kami. Di atas gunung tinggi Engkau sukacita kami. Di dalam lembah kelam Engkaulah kubu pertahanan dan kekuatan kami. Kami akan tetap ikut Tuhan seumur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mau selesai tapi aku percaya Tuhan baru memulai banyak langkah yang baru dalam kehidupan kami hari ini. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ikutin saya lagi. Tuhan Yesus, komitmenku mulai hari ini, aku akan terus melangkah bersama dengan Engkau, bersama dengan Engkau, bersama dengan Engkau. Aku memutuskan untuk ikut Tuhan seumur hidupku. Aku memutuskan untuk cinta sama Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dalam nama Yesus, aku meteraikan semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin.